iki di masa pandemi, para pelaku usaha dituntut untuk putar otak, mengeluarkan segala kemampuan dan kreativitasnya untuk bisa bertahan supaya rencana bisa berjalan baik. Ini perlu bimbingan dan arahan dari dinas terkait, salah satunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinas Perdagangan Perindustrian. Bener iki berarti. Laras. Aku iki pengen tilik putu-putu dulur-dulur sing ane kegiatan apa iki IKM. Oke, industri kecil dan Tapi menengah. aku ya pengen ketemu pimpinane ngene soal dinas kok BN hubungannya piye ta piye ngono. Oke. Monggo, langsung sowan Bapak Kepala. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laras, ini pimpinan kami, Bapak Tanto Wijayari, selaku Kepala Dinas dan Ibu Tinawati, selaku Sekretaris. Weh, alhamdulillah ini mau iso ijlak-ijlik ya. Ben gak lino wong tua. Iki enak ngate kok lugo. Jajal. Enak ngate kok lugo. Enak ngate kok lugo. Wah. Linone ben gak kumat. Iki mau pengen kumpul loga, pengen cilik putu-putu dulu-dulu sing gawe kegiatan iki usaha-usaha kecil iku lho, usaha-usaha kecil ngono. Iki lek nggone Kota Kediri. Cek urip apa urip? Masih hidup. Oh, iki bisa urip. Oh, alhamdulillah. Iki soalnya kabare musim pandemi iki usaha kayak sing tutup, ana sing rada semakul, ana sing konger, ana sing tapi nek nggone Kediri cek Masih hidup, masih semangat ya kan bisa kita. semangat ngono iki. Diapane kok semangat karo mau dijapani apa piye? Ya, Pak Harso ini kantor Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri punya program juga ini untuk membantu pendampingan terhadap UKM yang ada di Kota Kediri. Dalam hal ini mungkin yang rotok setengah-setengah ini ya, kita angkat, kita promosikan. Ngarani iki pandemi iki gak meneng Kediri tok, gak meneng Indonesia tapi sak dunya. Ya, Iki mulane diperlukan apa ya? Jurus-jurus baru. Jurus baru kita sudah melakukan mulai dari membantu penjualan online, Pak. Online. Iya. Oh. Dan lewat banyak ya Bu. Lewat media Shopee. Oh, jadi media online itu. Tokopedia, Shopee, semuanya sudah kita ngajak kerjasama. Kira-kira UKM jeung Billboard yang kerjasama wakil. Banyak lah, Pak. Ada 764 data kita UKM yang formal, tapi kita lihat yang betul-betul terdampak, yang memang perlu kita lakukan pendampingan. Perlu disupport. Iya, bener Pak. Ini hal baru ini zaman biar orang tahu ada pandeminya ini loh, aneh. Ini cara dinas itu menghadapi ini itu malu kaget awal. Iya. Ya harus jelas kita harus jelas ya semuanya terus kaget turpol. Oh, kaget turpol. Rasanya Pak kita nggak pernah pandemi seperti ini. Itu ada pandemi otomatis
kita terus menyesuaikan terus. Menyesuaikan. Iya, perkembangan pandemi ini sampai gimana. Akhirnya berhubung tupoksi Indap itu ada membantu IKM dan UKM di kota kecil ya, kita juga punya jurus-jurus, salah satunya melalui online termasuk. Jadi yang mal yang resmi ya otomatis kita kesulitan. Kita tidak boleh berkumpul. Kalau biasanya orang pameran, virtual semua, tapi tetap kita bantu UKM untuk pendampingan lebih baik lah. Hal baru kan gak gampang. Wong manten nanya penyesuaian nanya itu deh kadang nanya. Ini kan IKM pengusaha kecil itu menyesuaikan kan gak gampang. Iki piye carane dinas supaya apa ya perpindahan dari sing ana kae yang ngene iki tetep bisa diikuti sing para pengusaha kecil ngono ki mau. Mohon maaf. Jangan iki. Ini Mbak Kato, yang jelas untuk kantor Indap ini punya program juga untuk mengantisipasi dari pandemi terhadap IKM kita. Salah satunya kita pendampingan. Ya, mulai dari pendampingan online, pendampingan pakai jurus sosialisasi masa pandemi yang masih sukses. Kita undang untuk memberikan pengarahan pada yang lagi terpuruk kemarin. Sharing. Pengetahuan yang masa pandemi ada yang sukses, walaupun di kota lain kita usahakan untuk dipanggil gimana kiat-kiat kok bisa tumbuh tetap usahanya di masa pandemi. Salah satunya juga program kita seperti itu. Tapi pendampingan untuk online terus virtual juga terus layanan misalnya konsultasi dan sebagainya malah ngangge online ngangge apa Zoom ya dan lain sebagainya. Istilah keren milenial virtual. Jadi bener pokoknya piye carane usahane tetep eksis meskipun ya rada miring rada tapi piye carane sampai pandemi berakhir pada urip ngono ya. Harapan dari pemerintah kota ini. Iki lek singgone misalnya ada kesulitan kan tidak semua pelaku itu menguasai teknologi, nggak biasa memasarkan online dan lain sebagainya. Ini kan corongan itu kudu di belajar ini kudu cepat ngono iki. Itu namanya tenaga apa istilahnya apa staff untuk turun begini ya. Kita punya apa sekarang serta online. Iya. Jadi kesempatan untuk melalui online kita berdayakan semua. Kalau dia yang tidak bisa online ya kita belajar online supaya dia bisa biasa gak ngambil. walaupun terseok-seok tapi tetap semangat kan. Jadi lah itu. Menurut saya barangkali menambahkan dapat terkait dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi yang untuk penumbuhan ekonomi nasional yang biar UKM kita bangkit kembali. Salah satunya yaitu pemasaran dengan online. Itu memang kita betul-betul menyiapkan kondisi para UMKM kita, yaitu pertama dengan workshop atau pelatihan foto produk. Karena kalau online itu kan semuanya memang harus tampil dengan cantik. Maju cantik mundur cantik. Berarti mereka itu kita ajari bagaimana bisa memfoto produknya sendiri. Tidak harus pakai alat yang canggih, yang mahal. Jadi dengan HP yang dia punya itu dia sudah bisa. Tapi hasilnya maksimal. Terus kedua kita lakukan pelatihan dengan video produk. Jadi tidak hanya foto tapi juga harus bisa memvideo. Karena apa? Itu karena salah satu nanti upaya untuk meyakinkan konsumen. Jadi tidak kalau secara online kan tidak perlu
ada tester, Iya. beda dengan yang offline. Offline. Jadi dengan foto, dengan video itu harapan kami sudah bisa mewakili untuk meyakinkan konsumen. Jadi menggambarkan lebih jelas bahwa produk ini layak untuk Betul, dipilih. betul. Jadi itu yang Wong terobosan-terobosan kami. saiki golek makanan ini temen-temen yang omah ini karo tutal ora usah nang ndi. Dan ini satu usahane ya ben panggah mlaku ya ta. Awake dhewe Programnya mlaku Juga. terus kesehatan ini keselamatan terjaga. Jadi itu kabeh wong-wong iso produk-produk itu mau gawe nutul. Terus ada lagi itu Mbak Hasno, Iya. selain itu juga kita ada perhatian untuk marketingnya. Marketingnya. Jadi mereka biar tahu kapan konsumen itu membuka HP. Jadi itu ada jadwal tertentu biar dia tahu. Kadang-kadang kan mereka "Loh, buka HP kok tidak ada yang order ya gitu. Itu ternyata itu ada tip-tip sendiri. Jadi biar gak kaget bahwa memang ada masa. betul. waktunya. Ada waktunya. Kita buka HP. Untuk order. Kondisikan lah. Juga marketing terus kita juga menerapkan kepada pelaku IKM bahwa order itu harus segera ditindaklanjuti, harus gerak cepat. Betul, sekarang harus gercep. Jadi ada order, sudah itu nanti bisa dieksekusi gitu. Produknya kudu berkualitas, Betul. layanannya kudu cepat, harganya bersaing. Kan ngono. So aku ngerti pengen roh itu kan produknya lek delok anu iki nggone peduli kudu akeh. Ana produk kulit, ana produk tenun, ana produk Betul, macam-macam. banyak macamnya. Oh, apa iki? Mati Iya. Terus Nom Sewu ini Iya, saya iya. jelaskan lagi. Ah. Jadi kita tuh sudah mengantisipasi untuk IKM UMKM kita. Tidak semuanya itu para IKM UMKM itu cepat menerima untuk sistem online. Perubahan itu. Betul. Karena juga mereka itu terbiasa dengan offline tadi. Iya. Nah itu sudah kita antisipasi bagi mereka yang belum mampu untuk berjualan secara online itu kita tampung dulu. Di kelompok nih. Kita siapkan inkubasinya yang namanya Mall UMKM. Jadi di situ tuh sudah kita siapkan adminnya. Karena admin itu nanti yang harus secara rutin membuka HP, membuka biar tahu ada order. Tapi bagi UMKM yang sudah mampu untuk mandiri, untuk berjualan online secara mandiri, langsung kita pertemukan, kita hubungkan kemarin dengan marketplace yang sudah mapan. Jadi kita pertemukan dengan Tokopedia, dengan Shopee, langsung masuk buka toko di situ. Wah, mantap. Jadi lek sing gurung gaptek Iya, betul. tidak perlu khawatir karena di lumpukne wis ana digane Ada, toko, betul. wis ana Ada koordinator, tokonya sendiri. koordinir, wis pokoknya gawe produk sing apik nanti tidak ada yang ngopen. Iya, betul. Mantap iki. Ayo ini yang gone. Ayo dicicipi opo nih gone. Ngono piye? Monggo. Iya, Pak. Iya. Aku ditemu sapa ngono wong kene kan. Betul, betul. Pengen apa itu milik siji. Cocok kan besok Iki kalau karo jual. Iya, iki ben apa iki iso maju. Ngene iki yo seneng nek putu-putu dulur iki. Meskipun masa pandemi akeh wong sambat tapi gak mek terbatas sambat. Ning harus tetap berusaha ikhtiar pokoknya. Betul. Iya dah. Semangat. Aku ditanya sapa iki? Ya. Sing ngeterne. Oke. Mantap. Mantap. Sik. Iki nggone sing gawe kerajinan iki nang ndi nggone? Jare nang kene iki. Torno biar ben gak kesasar. Adina iki nyendangi salah satu
perajin perhiasan, aksesoris yang terbuat dari bahan-bahan yang mungkin tidak kita gambarkan sebelumnya. Iki goleki nggone AG aksesoris. Digone sing di. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ya wis matur nuwun. Bener gone apa Handicraft. Handicraft. Bener age. Oh, mulane lek aku mau tak cepet nih soalnya cacah iku age Mbah aku ya age. Lah jeneng age melindang-ndang. Alhamdulillah teko gone age mantap. Wow, iki kebetulan sik iki jare lek menurut Kakul Pangsit, Kakul Pangsit. Menurut Pak Wangse. ya ngono kuwi lho. Nek kene iki iso gawe apa aksesoris, kerajinan, gawe perhiasan sing terbuat teko nggone Tembogo. ngene iki. Iki aku nyenane kan gawe apa iki jenenge? Dinamo. Dinamo. Yo to gawe dinamo akeh. Iki jek barang anyar ning karepe tak dinamo wis cukup. Iki kena digawe. Saged. Dadi bahan dinamo iso dadi Aksesoris terus niku, Mbak. api. Kan. Dibuktikan. Oh, dibuktikan. Betul, Mbak. Mari ndi gone? Oh. Monggo, Mbak. Siap. Nah, Lho, sik sami to, Mbak. aksesoris. Iki padha. Lho, kok padha? Wah. Berarti kembar padha lek itu. Jangan-jangan iki Jodone. jodoh iki jodone iki. Hah, iki dadi iso disulap. Saged. Sim sabem dadi kaya sing di hasile. Niki lho, Mbak. Oh, lah. Lah, ini ada ceritanya. Oh, ada Ini namanya yin yang. yin yang. Ya. Gelap dan putih, gelap dan terang. Energi yin dan yang. Ya. Oh. Jadi Tapi ada duduk filosofinya. yang-yangan iki ya. Oh. Tapi lek umpamane duwe yang-yangan, Nggih. iki iso dihadiahke. Oh, bisa. Bisa. Sangat bisa. Iki kalung, dadi kalung. Nggih, dari Kalung. Oh. Terus dadi macam-macam. Zamane saiki ya penampilan selalu menjadi sesuatu yang dibanggakan. Mulane perlu ada semacam daya dukung, ada pernak-pernik, ada aksesoris yang bisa memoles penampilan jadi lebih asik, lebih oke, dan lebih menawan. Iki lek regane emas berlian larang, mulane ada alternatif lain berupa perhiasan atau aksesoris yang terbuat dari tembaga. Kaya hasil karya dari anak Anggra ini aksesoris. Iki kan ya lumayan apik iki. Iki lek ngene iki dadekne ngene iki proses awalnya piye iki? Nah, untuk ini kita mau praktek ya, Mbah ya. Gimana caranya bisa membuat aksesoris seperti ini, misalnya seperti atas itu awalnya bagaimana. Tapi sebelum saya membuat, saya harus pakai alat saya dulu. Pakai alat khusus? Iya. Oh. Iki meskipun tidak semahal emas, berlian dan sejenisnya, iki yang namanya tembaga. Kalau sudah diolah, dirangkai menjadi satu aksesoris perhiasan berupa kalung, gelang, terus bros dan lain sebagainya, ternyata pesonanya cukup menggiurkan. Buktine perhiasan atau aksesoris dari tembaga cukup diminati oleh banyak warga, gede cilik, enom tua. Ini proses produksinya memang memerlukan ketelitian, kejelian, apa maneh iki berkaitan dengan seni.
Dadi yo ra iso sembarangan, syukur dirangkai, diubet-ubetne. Iki di tangan orang yang kreatif, sesuatu yang sebelumnya hanya dipandang sepele utawa sesuatu yang biasa-biasa saja. Iki kaya to kawat yang biasanya digulung jadi dinamo, ternyata bisa dijadikan perhiasan. Iki lek biasae kawat tembaga ngene iki ya dijual di pasaran kilonan utawa meteran. Iki ternyata kalau sudah dirangkai dengan tata nilai seni iso munggah derajat, regane malih larang. Nah, untuk bisa membuat aksesoris perhiasan yang cantik-cantik ini ya diperlukan bakat sekaligus latihan yang memadai. Ayo nyatane kaya ngene iki ora iso dilakukan oleh sembarang orang dan belajarnya tidak bisa dalam waktu cepat. Iki lah aku iso muter-muter iki nyandi-ndi iki kok ngono. Biar dikerjakan oleh ahlinya. Intinya bahwa ini terus dipilih-pilih. Jadi kita membuat apa namanya anyamannya aku kudu rapi. Ini sing dibutuhnya apa to lek gawe ngene iki? Apa sing dibutuhkan? Telaten iki mesti. Yang penting yang pertama adalah harus telaten karena kan ini kita mainnya apa ya namanya kayak anyaman ini kan butuh keterampilan khusus. Jadi ini seni, orang kayak menang ngenam gedek ngono, tapi ini butuh ketelatenan soalnya ya barangnya cili-cili. Cilik, jelimet. Tapi meskipun angel iso kudune. Betul. Iya dah. Ini dianyam terus. Lek satu aksesoris ini butuh berapa hari? Tergantung tingkat kesulitannya. Jadi kalau yang paling ringan paling 1 hari dapat 3. 1 hari dapat 3. Tapi kalau misalnya custom, yang eksklusif itu biasanya bisa 2 sampai 3 hari. 2-3 hari itu sing kaya sing misale kaya sing ini. Iya. Bisa membutuhkan waktu 2-3 hari untuk satu biji ini, ya ta? Ini kan pakai anyaman yang anyaman khusus. Ini anyaman khusus ini. Jadi untuk membentuk ininya yang lama. Iki sing wong-wong sing seneng ngono model biasa apa kalung, gelang. Kebanyakan sih kalung sama bros. Kalau gelang itu masih jarang. Bros sama kalau ini kan untuk jalan-jalan, yang casual. Di meja. Selfie. Itu biar apa namanya biar hits gitu kan, Bang. Iki dadi sing tuku ngene iki biasa mbah-mbah apa cah nom-nom apa ibu-ibu Mahmud ngono. Biasanya sih dari kalangan anak muda sampai ibu-ibu. Termasuk sing anak muda kuwi gaya-gaya sing anak zaman now ngono iki cocok ya iki ya, cocok. Bisa menyesuaikan budget sih, kalau misalnya budget itu kira-kira sampai piro sampai sing paling murah piro sampai piro? Kalau di sini kisaran harganya itu dari mulai 5.000 sampai 4,7 juta. Enek sing 5.000 enek. Enek sing 5 juta enek. Meh 5 juta itu kan. Sing 5 juta itu berupa apa? Kalung 1 set dan itu bahannya premium. Jadi kita pakai kawat silver. Jadi ini memang beda-beda, enek sing iki warna apa iki sing umum ini namanya gold. Ya. Kalau yang ini rose gold, ada pembedaan. Jadi beda sak seret tambahan iki. Nah, iki sing silver mau iki. Iya, ini yang silver. Iki sing termasuk premium. Iya, premium. Rarang dhewe. Terus ngene iki gold. Jadi ini ukurannya yang berbeda. Iki bahan-bahannya sudah
jelas di toko-toko tersedia. Iya, ada. Tapi kalau untuk ini bahannya kalau di Kediri belum ada. Kita harus ambil dari Jakarta. Dari Jakarta? Iya. Gak masalah, yang penting kurup regane. Iya dah. Yang penting cocok karo regane. Ini wis didol nganti ae ngene iki sing barang-barang ngene iki anu apa kerajinan-kerajinane. Kita jualnya ya mungkin kalau ada yang kesini online di Instagram, di marketplace, kemudian ikut pameran-pameran fasilitas dari Kota Kediri. Iki biyen ngipi apa sih jane wong iki? Iki ngipi apa biyen kok terus ngono memilih menekuni gawe aksesoris ngene-ngene iki biyen sing ngomongi sapa, sing ngongkon sapa ngono. Kalau disuruh gak ada karena tidak semua ini Mbak, karena dulu kan karena bangkrutnya orang tua terus akhirnya saya juga kerja di rumah sakit sebagai seorang tenaga medis punya keluhan harus mencari uang ya akhirnya ini awalnya sih iseng-iseng aja. Jadi kalau ada sesuatu musibah itu harus dibalik menjadi sebuah anugerah. Lagi awalnya berat. Umpamanya biar nggak ada musibah kan juga tidak jadi begini. Betul. Nah ini hikmah untuk bisa mengubah musibah jadi berkah. Ini benar-benar jadi berkah sekarang. Betul sekali. Omsetnya wis pirang miliar iki. Iki ngomongnya juga usah sing 100 200 pirang ember lah wis pakai ember sampai pirang Kalau omsetnya sih alhamdulillah masih apa ya 1/100 M lah tapi kan M bangga burine 1/100 M ya toh alhamdulillah ya tapi kan terus ada tren kenaikan. Iya betul buka pasar baru gone ane sing sampe ke luar negeri ada jadi nanti setiap tahun itu saya ikut event pameran yang namanya Inacraft. Jadi di sana itu Inacraft itu khusus pameran seluruh crafter se-Indonesia. Jadi saya selalu mewakili Kota Kediri ke acara tersebut. Jadi memperkenalkan produk ini sekaligus memasarkan. Misalnya ada sing aku duwe gambar aku pengen ini iki utawa gini kan ada sing pasangan A sama Z A sama G misalnya Ana dan Gagu iso digane iso dilayani apa maneh kene lek huruf A karo G iki wis iki AG apa iki AG iki apa anak anggrek ini. Anak anggrek ini lho ya AG wis bener. AG. Apa maneh iki nggone AG kan ya Kediri. Iya. Iya, kebanyakan Kediri. AG Kediri, AG Handicraft. Oke. Iki melu pelatihan-pelatihan. Iya, ikut pelatihan-pelatihan dan kemarin yang terakhir itu ikut lomba. Kebetulan juara 2. Oh, mantap. Nah itu kan harus melu lomba-lomba, melu kompetisi dan lain sebagainya. Itu tuh penghargaan untuk juara 2 tingkat apa kuwi? Tingkat Jawa Timur. Wah, aku biasa. Itu luar biasa. Aku juara 1. Tingkat nopo RT yang belum dimekarkan. Jadi RT itu ada RT pemekaran masih rencana tahun 2024. Aku juara 1.
Karo pesertane Sinten? mek siji aku tak. Iki lho iki ya iki. Iki penghargaan. Enek kok ngene kadin enek. Teko nggone iki ya kadin. Oh, macam-macam Yang iki. ini dari Bukoviva. Oh, Bukoviva, Gubernur Jawa Timur. Kalau ini dari Kementerian Perdagangan. Dengan kelulusan grade A. Jadi kemarin itu saya pernah dapat sekolah 1 tahun dari Kementerian Perdagangan. Cara anu beasiswa. Beasiswa. Ngono kuwi lek gak babat kecil umpama lek biyen gak babat tenanan kan juga iso itu. Itu beasiswa. Ya, jadi kalau kita hanya berkreasi saja tidak bisa. Jadi harus ditunjang dengan apa ya namanya? Formalnya juga. Oh iya. Ngono ki mergo ngengkel apa mergo dongamu sing anu dongane tenanan. Selalu mengambil kesempatan. Jadi ketika ada info apa yang di-share di grup, masuk seret. Oleh perlu apa iki salib kiri. Betul, memang Mbak Ana ini adalah binaan dari Dinas Perdagangan Kota Kediri yang kreatif. Jadi setiap ada info-info dia selalu duluan. Jadi ada peluang sedikit itu peluang ini ditangkap. Wah. Kemarin ada pelatihan foto cantik dari HP Android, dia juga ikut. Ini masih ganti foto Pak juga ikut. Ini masih ganti foto Pak gak cantik. Iya toh. Lalu aku masih mbok foto sampai Pak tua ini apa? Tapi aku lek wis ndelok barang sing cantik-cantik ngene iki. Ini bisa mempesona banyak orang. Ini bisa menjadi kan iki unggulan begini. Produk unggulan Kota Kediri. Lek pameran terus dirone. Kalau selalu, Mbak. Kemarin aku takon bolanya pameran kayaknya pameran wong tua elek-elek anu ngono kayaknya kira-kira. Aku mbok tak daftar ngono. Oh, nggih. Ada, Mbak. Jurune malaikat. Oh. Jose. Aku keri-keri aku dhisik oleh. Jadi ini berbagai macam kreasinya bisa dipasarkan. Enak sing iki iso dipadu dengan iki makan enek apa manik-manik enek terus apa iki benang tenun kita jadikan apa namanya aksesoris juga. Jadi yang gagal ditenun kita ambil untuk jadikan aksesoris. Itu loh hebatnya. Produk gagal pun menjadi sukses di tangan orang yang kreatif. Betul, memang Mbak Ana sangat kreatif. Iya. Beda mana lek nggone wong kreatif. Kreatif. Barang api sama rusak. Tapi ini hebatnya kalau kita terus berkembang, belajar. Oh, aku iso di sebelahnya juga ada Mbak. Ini biasa dipakai untuk fashion show. Oh, yang ini untuk yang ini yang apa biasa untuk hari-hari. Ini bros. Nah, golongannya embras ini. Embras. Dibentuk kupu-kupu. Oh, ngene iki lek ana sing gawe apa iki jilbab, gawe baju, gawe ngene iki dia embras. Iki rupanya AG Aksesoris tidak saja membuat perhiasan utawa aksesoris yang terbuat dari kawat tembaga saja, ananging uga memproduksi masker. Apa maneh masker saiki sudah menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari kanggo melindungi diri dari serangan virus corona. Simsalabim sing ora ketok menjadi ketok rek ketok lah ketok panggan kok enggak ketok ya Allah ngene wis ora ketok jejer-jejer wong ayu-ayu karo wong ganteng lho sing ayu-ayu ketok sing ayu sing tuwek sana ketok sing ayu-ayu ketok sing tuwek ora ketok sentimen iku lek gak sentimen meterman Iki aku ate nganu iki ana jahitan-jahitan barang iki gaya apa? Gaya apa? Masker, Mbak. Masker. Oh, masker. Iki pomo saiki kan musim orang pakai masker ya ta. Iki jadi memanfaatkan kain-kain tenun. Kain tenun. Iya, jadi kita ngambil di pengrajin biasanya kalau dari pengrajin itu sisa 1,5 meter
sing gak kena dikit. Itu diambil kita ambil. Sisa ning anyar gitu loh. Jadi sisa ning anyar itu terus jadikan masker iki. Iki oleh ana wong siji ngono produksi sehari bisa sampai berapa? Satu penjahit biasanya 100 satu hari. Satu hari Iya. bisa jadi 100. Iya. Ini dijual nanti kirimnya. Ini dijual biasanya untuk kalangan Pemkot. Kemudian kemarin kapan hari itu kan pemerintah Kota Kediri juga order. Dibagikan gone warga. Jadi kita juga memberdayakan ibu-ibu sekitar. Sing membudayakan maksudnya dijak padha gawe, hasilnya ditampung. Barangnya dikai hasilnya ditampung. Penak ngono aku sesuk ngono ku barangnya dikai hasilnya ditampung badine kekno. Tapi kaya ngene iki kan siji memang usaha kan kudu enek apa kuwi profit kudu profit. Sing terutama bahwa karena musim pandemi iki kudu membudayakan menggunakan masker. Kurang dukur, Pak. Maskernya kurang dukur. Nah. Terus ora ketok iki, ora ketok. Iki di masa pandemi kaya ngene iki, di samping masker sebagai kebutuhan sendiri, iki lek barangnya apik, jumlahnya akeh, iso dijual kepada masyarakat sekitar. Iki yang iso menambah utawa menciptakan pekerjaan baru, terutama bagi pekerja wanita kanggo ngisi waktu luang di sela-sela mengurus keluarga. Ini jelas bisa dilakukan. Apa maneh pengerjaannya juga cukup sederhana. Sing penting iso jahit, ana kaine, insyaallah ya dadi. Satu. Iki sing wis mari dijahit iki wis dadi. Iki bentuke iki beda iki karo iki. Beda, Mbak. Kalau yang ini bentuk biasa yang umum yang biasa. Ini 3D. 3D iki ngono. Iya, lebih apa namanya? Lebih nyaman. Jadi nyaman. untuk nafas itu gak nggak. Bahasa Londone rada munduk ngene iki lah. Iku sing seneng sing munduk-munduk iki, Mas. Kudu ngene iki lah, supaya ge nafas longgar. Iki berarti terus dikemasi. Nanti lah enek sing tuku eceran oleh. Saged. Pirang atus juta ngene iki? Kalau yang ini 20.000. 20.000 Kalau yang cukup. Sekupa ini 15. 15. Tuku borongan misalnya aku pesen 1000. Oh, bisa. 2000. Bisa. Kalau kurang tenaga aku bisa. Ini tok ngada bagian ngada-ngada. Minimal ngadai batine. Iya, cocok. Iki lek produk ngene iki akeh sing pesen. Misale sehari butuh 100, 200, 1000. Wah. Banjir order. Iki iso benar-benar menggerakkan perekonomian keluarga. Sekaligus berpartisipasi untuk bisa membendung peredaran utawa penularan COVID-19. Aku pantas nyanyi iki. Apik. Pantas sih. Loh, Mbak tua. gantengnya kau tuanya itu cocok ngene iki. Jadi gini ngomong tuwek lek pengen gawe tampil lebih cantik silakan gawe aksesoris Age handicraft ngene iki contone. Lan liya-liya kaya sing wis ngono mau diaturne terus maneh aja lali menggunakan masker. Ya, ini dari sesuatu sing potong-potongan perca tapi bisa di baik yang ngene iki kain-kain tenun bisa dimanfaatkan menjaga kesehatan. Nah, ini aku gak mulai ya gak sehat. Oh iya, terkontaminasi. Iki aku tundang mulai karena memang waktunya sudah. Lek ning kene keturun malah repot. Iki mestinya awake dhewe ya kudu melu. Iya no. Oh, siap. Tangga-tangga sing gurung di masker kudu di gawakne masker. Oh, siap. Iya toh. Aku ya tak gawane foto-foto cocok iki. Jiro lupa 480. Lah, ya. Matur nuwun iki wis iso berbagi mulai putu-putu arepe pengen belajar ngono takone rene. Akhir ono ae. Belajar pengen iso
buka usaha baru. Iya. Masa pandemi tidak boleh diratapi. Wah, iya dah. Ini kudu disyukuri. Bukti lan nyatane. Ya. Agi handicraft. Ya wis matur nuwun. Mbak, jangan lupa kantongnya kalau perawatan. Ini ada itunya ya, ada apa namanya? Petunjuknya. Cara perawatan. Oh, ada cara perawatan. Biar tetap awet. Ini ada cara perawatannya. Cara ngerawat awet tuwek iki lho sing angel. Nggih, monggo matur nuwun. Assalamualaikum. Salam. Iki sing jelas diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan instansi terkait, antar pelaku usaha, dan juga dukungan konsumen. Muga-muga pandemi COVID-19 segera berakhir, dunia usaha bangkit kembali, para pelaku usaha UKM bergeliat dan bisa menuju sukses yang diharapkan, kemajuan yang diinginkan. Amin.